Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat historian dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa selalu diberi kesehatan dan keselamatan serta dilapangkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat tentang tokoh yang sangat termasyhur di tanah Sunda, yaitu Prabu Siliwangi, sang Raja Pajajaran. Siapa sih yang tidak kenal Prabu Siliwangi? Beliau adalah raja yang arif bijaksana dan sakti mandraguna, sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya, bahkan sampai sekarang. Prabu Siliwangi lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali Ciamis, anak dari seorang Prabu Dewani Skalawastu Kencana atau Pangeran Anggalarang dan ibunya yang bernama Nyai Ratna Mayangsari. Kakeknya Prabu Siliwangi adalah Maharaja Linggabuana atau Prabu Wangi sebagai seorang raja kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau telah gugur pada Perang Bubat melawan Majapahit tahun 1357 Masehi bersama putrinya Dyah Pitaloka. Prabu Siliwangi mempunyai beberapa istri, di antaranya adalah Nyai Empetkasih, Nyai Subang Larang, Nyai Kentrimanik, dan Ratu Raja Mantri. Dari beberapa istrinya melahirkan seorang anak yang terpopuler di kalangan masyarakat yang bernama Raden Surawisesa, Raden Walang Sungsang, Nyimas Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Prabu Siliwangi pada masa mudanya dikenal dengan nama Raden Pamanarasa. Sejak kecil beliau diasuh oleh Ki Gideng Sindangkasih, seorang juru pelabuhan Muara Jati di kerajaan Singapura sebelum sekarang bernama kota Cirebon. Setelah Raden Pamanarasa dewasa dan sudah cukup ilmu diajarkan oleh Ki Gideng Sindangkasih, beliau kembali ke kerajaan Gajah atau Galuh untuk mengabdi kepada ayahandanya Prabu Anggalarang atau Dewa Niskala. Ketika itu, kerajaan Gajah atau Galuh dalam pemerintahan Prabu Dewa Niskala atau Prabu Anggalarang sedang mengalami masa kemasannya. Wilayahnya terbentang luas dari Sungai Citarum Karawang sampai Sungai Cipamali yang berbatasan dengan Majapahit. Sebagai seorang putra raja, beliau tidak ingin tinggal diam diri di istana. Raden Pamanarasa kerap mengembara dan menyamar menjadi rakyat jelata. Berkelana berpindah-pindah tempat, beliau gemar menolong yang lemah, memberantas kejahatan dan ketidakadilan, gemar bertapa dan mencari kesaktian. Dikisahkan bahwa pada suatu ketika dalam pengembaraannya, Raden Pamanarasa hendak beristirahat di Curug Air Terjun Sawer, tepatnya di daerah Majalengka. Tanpa disangka, sekawanan siluman harimau putih menghadang dan menyerang beliau. Namun karena beliau dikenal sangat sakti mandraguna, tak satu pun siluman harimau putih tersebut bisa melukainya. Akan tetapi sebaliknya, banyak dari kawanan siluman harimau itu yang tersungkur dan terluka. Hingga raja dari siluman harimau putih tersebut turun tangan yang bernama Ki Maung Bodas, dan terjadilah pertempuran sengit di antara keduanya. Raden Pamanarasa dan Raja Siluman Harimau Putih bertarung hingga setengah hari lamanya. Namun kesaktian Pangeran Pamanarasa berhasil memenangi pertarungan tersebut dan membuat Raja Siluman Harimau Putih tunduk kepadanya dan bersedia menjadi abdi atau pendamping Raden Pamanarasa. Sebagai rasa hormat dan pengabdiannya, Raja Siluman Harimau Putih itu memberi sebuah pusaka yang terbuat dari kulit macan. Dikisahkan dengan pusaka itu, beliau bisa terbang, menghilang, berjalan secepat angin, dan bisa mendatangkan bala tentara jin. Berkat bergabungnya Ki Maung Bodas atau Raja Siluman Harimau Putih itu sangat membantu kejayaan kerajaan Gajah atau kerajaan Galuh pada saat itu yang dipimpin oleh Prabu Dewa Niskala atau Pangeran Anggalarang yang merupakan ayahanda Raden Pamanarasa. Salah satunya ketika kerajaan Gajah menundukkan kerajaan-kerajaan yang menyerangnya. Siluman Harimau Putih juga turut membantu Raden Pamanarasa saat kerajaan Pajajaran diserang oleh pasukan Mongol pada masa Kekaisaran Kubilai Khan. Prabu Siliwangi dinobatkan sebagai raja. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Raden Pamanarasa dinobatkan 2 kali menjadi raja, yaitu yang pertama ketika menerima tahta kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari ayahandanya Prabu Dewa Niskala, yang kemudian bergelar Prabu Dewantaprana Sri Baduga. Dan yang kedua ketika beliau menerima tahta kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uanya Prabu Susuk Tunggal, putra Mahaprabu Linggabuana. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa kerajaan Sunda di Bogor dan kerajaan Galuh di Ciamis, sama seperti mendiang kakeknya yaitu Mahaprabu Linggabuana atau Prabu Wangi. Dengan demikian, Sri Baduga dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja atau lebih dikenal masyarakat Sunda yaitu Prabu Siliwangi sebagai pengganti Prabu Wangi. Kekuasaannya mencakup sebagian besar Jawa Barat karena menggabungkan wilayah kerajaan Sunda dan Galuh jadi satu kekuasaan di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi.
yang dinamai Kerajaan Pajajaran. Peristiwa penobatan Prabu Siliwangi ini menjadi kali kedua rakyat menyaksikan iring-iringan rombongan raja yang berpindah tempat dari timur ke barat setelah 149 tahun atas gugurnya Mahaprabu Linggabuana pada Perang Bubat melawan Majapahit. Setelah wafatnya Prabu Linggabuana, Kerajaan Pajajaran pada masa itu terbagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda Pakuan yang dipimpin oleh Prabu Susuk-Tunggal dan Kerajaan Gajah atau Galuh yang dipimpin oleh Prabu Dewa Niskala. Kedua raja tersebut merupakan anak dari Mahaprabu Linggabuana. Sejarah arti nama Prabu Siliwangi adalah Silih dan Wawangi, artinya sebagai pengganti Prabu Wangi. Pada Perang Bubat, Mahaprabu Linggabuana banyak membinasakan musuhnya karena beliau dikenal sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang. Beliau tidak terima wilayah Pajajaran dijajah dan tunduk oleh Majapahit. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh Sang Patih Gajah Mada dengan pasukan yang sangat banyak. Oleh karenanya, ia bersama pasukannya gugur di medan perang. Beliau adalah Mahaprabu yang selalu mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi tataran Sunda. Kemasyurannya sampai ke beberapa negara pulau-pulau Dwi Pantara atau Nusantara. Kemasyuran Sang Prabu Maharaja membangkitkan rasa bangga kepada seluruh rakyat di tataran Sunda, Jawa Barat. Oleh karena itu, nama Prabu Maharaja Linggabuana mewangi atau harum, sehingga diberi gelar Prabu Wangi. Kenapa hanya Sri Baduga yang mendapat gelar Prabu Siliwangi? Kenapa bukan Prabu Susuk-Tunggal atau Prabu Dewa Niskala, padahal mereka berdua merupakan anak kandung Prabu Linggabuana? Jawabannya adalah karena Sri Baduga Maharaja mewarisi semua kekuasaan yang ditinggalkan kakeknya, yaitu Mahaprabu Linggabuana atau Prabu Wangi. Sri Baduga dinobatkan sebagai Raja Sunda Galuh, penggabungan dua kerajaan dari timur dan barat, disejajarkan menjadi satu kekuasaan penuh yang dinamai Kerajaan Pajajaran. Prabu Dewanta Prana Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi memimpin Kerajaan Pajajaran selama 39 tahun, pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, Kerajaan Pajajaran mengalami masa puncak kejayaannya. Tindakan pertama yang diambil oleh Prabu Siliwangi setelah resmi dinobatkan menjadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya, Mahaprabu Linggabuana, yang menitipkan wasiat kepada ayahnya Prabu Niskala Wastukancana ketika ia masih menjadi Mangku Bumi atau Raja Galuh di Kawali, yang berbunyi, "Janganlah membebani rakyat dengan pajak atau upeti." Isi pesan ini bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduga di Kebantenan. Selain itu, Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Konflik dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Kerajaan Cirebon yang merupakan cucu dari Prabu Siliwangi, anak dari Nyi Mas Rara Santang. Ketegangan antara Prabu Siliwangi dan Pangeran Cakrabuana atau Sunan Gunung Jati berawal dari hubungan antara Cirebon dan Demak semakin erat. Dan di sisi lain, Pajajaran sendiri mulai main mata dengan Portugis yang telah menguasai Malaka. Kemesraan hubungan Cirebon-Demak ditandai dengan dipersatukannya putra-putri dari kedua kerajaan tersebut dalam ikatan perkawinan. Sementara itu, perjanjian kerjasama yang dilakukan Pajajaran dan Portugis membuat Cirebon-Demak panas dingin karena dianggap mengancam kekuatan maritim Cirebon-Demak. Ketegangan semakin memuncak ketika utusan Prabu Siliwangi Temenggung Jagabaya yang diperintahkan untuk menyelesaikan masalah dengan Cirebon justru tak pernah kembali ke Pajajaran dan alih-alih malah menganut agama Islam. Sang Prabu Siliwangi tatkala itu marah besar dan ingin menyerang kerajaan Cirebon dengan mempersiapkan pasukan perang secara besar-besaran. Sejatinya ketidaksenangan Prabu Siliwangi bukan terhadap Kesultanan Cirebon dan Islam semata, melainkan karena hubungan Cirebon-Demak yang terlalu akrab adalah pemicu memuncaknya kemarahan sang Prabu. Selangkah sebelum genderang perang dimulai, Purohita Pajajaran Ki Purwagali mengingatkan kepada Prabu Siliwangi yang berkata, "Cirebon sebenarnya bukanlah musuh atau sebagai ancaman sekalipun akhir-akhir ini sering berulang. Bukankah Syarif Hidayatullah yang menjadi Raja Linggabuana Cirebon adalah putra dari Nyi Mas Rara Santang, putri Gusti Prabu sendiri? Bukankah Pangeran Cakrabuana yang tak lain adalah Prabu Anom atau Walang Sungsang, putra Gusti Prabu sendiri? Bagaimana tanggapan negeri-negeri sahabat atau bangsa Portugis yang telah bekerjasama dengan kita jika seorang kakeknya berperang melawan cucunya sendiri dengan pasukan perang luar biasa seperti ini? Ampun Gusti Prabu, aku telah lancang berbicara seperti ini." Jelas Ki Purwagali menunduk semakin dalam. Prabu Siliwangi sambil mengendus pada angin.
Pada saat itu Prabu Siliwangi bersedih hati, ketenangan, kedamaian, dan ketentraman batinnya selalu bergejolak tentang iman. Karena Prabu Siliwangi bersikeras mengikuti ajaran terdahulunya dan tidak mau mengikuti ajaran istrinya, meski secara hakiki telah memeluk agama Islam. Karena telah berikrar pada sumpah perkawinannya dengan Nyai Subang Larang dengan mas kawin berupa tasbih di pondok pesantren Syekh Kuro. Prabu Siliwangi merasa berdosa dan malu kepada istri dan putra-putrinya serta cucunya yaitu Sunan Gunung Jati yang menjadi waliullah. Pada saat itu rakyat Pajajaran hampir seluruhnya masuk Islam. Dikisahkan bahwa kerajaan-kerajaan kecil di bawah kerajaan Pakuan Pajajaran berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Cirebon dan Demak. Para pejabat tinggi kerajaan Pajajaran melarikan diri ke daerah Banten yaitu daerah Baduy, Kabupaten Rangkas, dan ada juga yang ke Garut atau ke Cirebon. Hanya rakyat dan petinggi kerajaan Pajajaran yang setia mengikuti ajaran terdahulunya yang masih bertahan di kerajaan Pajajaran. Pada suatu hari Prabu Siliwangi mengetahui kedatangan cucunya yaitu Sunan Gunung Jati yang bermaksud ingin mengajaknya kembali memeluk agama Islam. Dalam hatinya ia merasa malu jika sampai tunduk kepada cucunya dan tidak ingin ada pertumbuhan darah sia-sia melawan pasukan Cirebon Demak. Prabu Siliwangi pada saat itu melakukan ritual khusus hingga seketika negara dan rakyat Pajajaran itu lenyap dan menghilang menjadi hutan belantara dan meninggalkan sebuah wangsit yang sangat misterius sampai saat ini. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang baru saja tiba di kerajaan Pajajaran merasa sangat terkejut karena kerajaan Pajajaran sudah tidak ada dan berubah menjadi hutan belantara. Oke, begitulah sejarah singkat akhir dari cerita ini. Mohon maaf bila ada salah penyampaian atau salah pemahaman. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat sahabat historian yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.